Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini disampaikan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Iya, terima kasih. Saya mohon jadi sempat berhenti gitu cuma Andrew. Jangan pakai handfree ya Mbak. Sorry. Halo? Sebentar. Halo? Halo, Nah, udah jelas. ini jauh lebih jelas. Gimana? Iya, mau nanya itu tadi info di Jepang, Pak. Bang Chandro kan kayaknya ya banyak pengalaman di Jepang itu loh. Itu suami saya kan sekarang posisi di Jepang. Oh, mantap. Udah 1 bulan sih. Nah, terus? Dia ke sana pakai visa turis. Wow, udah masuk berarti. Iya, udah di sana, udah ya ketemu brokers lah, udah ada job di sana, tapi setelah dijalanin kayaknya nggak sesuai ekspektasi gitu. Sekarang udah kerja hampir 3 mingguan lebih kan. Nah, sama apanya itu ya, hackingnya atau apa lah, katanya ada info bahwa kerjanya tuh nggak sesuai sama perusahaan lah. Di situ banyak sih teman-temannya, ada 17 orang lah sama hackingnya itu dikasih tahu katanya mau dipecat tanggal 28 nanti gitu. Terus nantinya ya pokoknya nggak jelas deh. Yang saya mau tanyakan itu punya info apa ya, kayak brokers gitu di Jepang, atau solusinya gimana ya? Oke, udah gitu aja. Itu aja sih. Visanya kemarin dia pakai visa apa? Visa turis. Terus brokernya dari Indonesia apa dari Jepang? Ya awalnya dari Indonesia. Setahu saya itu daerah Jawa Timur deh. Terus? Ya disalurin gitu, diurusin dari Indo sampai penerbangan. Ya udah ada di sana, ketemu sama brokers di sana di Jepang, disalurin, ditempatin di perusahaan yang sekarang ditempatin di pabrik gitu. Di situ banyak orang, di situ juga perkumpulan orang-orang yang bisa kayak gitu. Bayarnya sampai berapa? Kurang lebih katanya sih 60-an lah. Mantap. Satu kepala 60 ya? Iya, beda-beda sih itu. Ada nanya-nanya teman-temannya, ada yang lebih, ada yang iya kayak gitu. Intinya sampai 60 lah. Terus sekarang bingung mau dipecat. Tapi kan masih belum dipecat, no? Masih rumor kan? Iya, tapi sebagian anak-anak ada yang pergi dari perusahaan itu, nggak tahu mereka punya, karena brokersnya kan beda-beda. Satu persatu mereka pergi, mungkin ada job lain, aku nggak tahu brokers di sana. Siapa tahu Bang Sandro punya channel di Jepang, gimana solusinya ya? Iya, makanya saya mau ngomong. Kalau saya ngomong sama tanya, sama jawabnya pendek-pendek. Dari tadi solusi aja. Saya udah nyiapin ini, mau bagaimana, mau seperti apa gitu loh. Kalau pertanyaan saya sampean jawab ya pendek-pendek aja. Intinya kan gini nih, karena sampean pakai jalur turis ya, terus bayar 60, itu sudah sangat beresiko sekali sih sebenarnya. Dan ini salah satu bagian juga penipuan job cowok atau human trafficking lah. Anggap aja penjualan manusia kan, karena nggak ada yang sebenarnya memberangkatkan orang bekerja itu dengan menggunakan visa turis. Tapi ya kembali lagi, orang-orang kita itu iming-iming dan segala sesuatu itu nggak dia pedulikan, yang penting masuk ke sana. Karena memang
bisa jadi marketingnya, saya ngomong dulu ya, ini bukan berarti saya judgement atau mengadili, tapi saya pasti ada, saya solusinya juga sudah ada sama sampean harus bagaimana dan seperti apa kan menurut saya. Jadi karena sekarang udah nyampe di Jepang, mau nggak mau dia harus fight, ya kan, dia harus lupakan itu Iya, semuanya, ya kan. betul. Kebetulan nanti saya ada, dia bisa bahasa Inggris nggak? Enggak, ya sedikit lah translating. Dia umurnya udah 40 loh, Bang. Ya saya nggak mau, saya nggak berpikir 40, 30, 50 karena dia sudah berani keluar ya berarti sudah harus berani menanggung risiko. Makanya ini saya tanya gitu loh. Jangan sampai saya kasih rekomendasi dan terus anaknya nanti nggak bisa, terus nggak bisa menyesuaikan, nggak bisa adaptasi, terus aku kayak gimana Mbak? Bisa Iya, dipahami nggak? Kakinya itu ya, udah nginjek Jepang. Kalau kakinya udah nginjek Jepang itu sudah tidak ada kata mundur apapun. Makanya kan persiapan itu penting dan di sana kan bahasa Jepang. Sedangkan dia ditanyain bahasa Inggris nggak bisa, apalagi kalau bahasa Jepang. Kira-kira bagaimana? ya nol. Nah, logikanya kan kalau dia terbuang, terus dia dipecat ya lumrah dan wajar, toh bener nggak? Ya, Makanya saya kasih clue gitu loh. Makanya saya juga sebenarnya ada, tetapi kalau komunikasinya tidak terjadi, nasibnya ya akan tetap sama, mau nggak mau dia harus berjuang. Jadi ya, saya punya beberapa rekomendasi ya. Nanti boleh boleh nanti tak WA sama sampean, nanti tak kirimin rekomendasi, silahkan dia cari karena kita nggak ngerti juga posisinya bojonya sampean di mana, ya kan? Posisi ya. tempat kerjaan yang akan saya kasihkan itu juga ada di mana. Terus posisi teman-teman Oh, saya yang ada di Jepang juga posisinya ada di mana. Tapi itu nggak penting buat buat siapapun karena udah masuk ke sana ya kita carikan jalan keluarnya bagaimana seperti apa karena udah nyampe ya. Yang harus sampean lakukan ya mau nggak mau dia gini, teknik pertamanya adalah ya suruh dia masuk ke masjid. Nggak tahu dia muslim apa enggak, ya, sampean muslim apa enggak, masuk ke masjid, cari di mana perkumpulan masjid, tata caranya. Kalau dia memang nanti sudah dikeluarkan dan kelontang lantung dan ABCD, ya silahkan cari masjid, ya. ya, Kemudian cari info pekerjaan di masjid. Biasanya kumpulannya orang-orang Pakistan itu banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Tapi melihat status turis, maka bayaran yang akan diberikan nggak akan sama dengan orang bayarannya di sana. Dan nggak perlu mengeluh ya, karena udah harus terjadi. Ya daripada pulang nggak dapat apa-apa, ya. Terus ya, ketemu di masjid, bertanyalah kepada mereka langsung aja. Saya butuh pekerjaan. Kira-kira saya uh, teman-teman semuanya brother kan kalau manggil bro, you can ya, give me the job gitu kan, cari find job for me ever all of the thing job I can try to do kan, harus mau nggak kayak gitu begitu karena ya, saya dulu juga kayak gitu mbak. Saya dapat ya, ya, pekerjaan dari saya berangkat turis itu di masjid. ya. Kebetulan waktu itu masjid yang saya datangi itu adalah Masjid Shin Yokohama, Masjid Suzuki. Nah, sampean nggak tahu bojo sampean ada di mana. Sampean nggak ngasih tahu aku bojonya sampean ada di mana. Intinya cari perkumpulan masjid-masjid orang-orang Pakistan itu. Hmm, Nah, baik. dan masjid itu pasti akan banyak dan biasanya Jumatan itu berkumpulnya jauh lebih banyak. Ya, Nah, mulai dari bisnis mereka itu pemotongan mobil, saya pernah dapat kerja di bisnis pemotongan mobil. Satu hari ya lumayan lah, hampir 5 jutaan saya dapat satu hari. Kemudian hmm, endien terakhirnya saya masuk ke metal scrap. Nah, nanti saya juga akan kirim Facebooknya, ya, Facebooknya mantan bos saya. Jual aja nama ya, saya Sandro. ya, Aku Sandro Friend dan aku butuh pekerjaan. Can you biasanya dia juga dia sebenarnya pada saat saya datengin ke sana pun dia bertanya ada temanmu nggak yang mau bantu-bantu kan kayak gitu tuh yang bisa saya ya. suruh pekerjakan di sana. Dan waktu itu saya digajinya 80, pokoknya sehari itu 800.000 di metal Oke. scrap, di rongsokan.
Jadi kuncinya di situ Mbak ya, masjid. Carilah masjid yang terdekat dia di mana, ya mau nggak mau dia harus berjuang. Terus nanti tak kasih juga nomor bosku itu, kalau posisinya jauh ya silahkan meluncur. Terus sama tak kasih nomor beberapa teman-temanku yang ada di sana juga, yang sekiranya dulu pernah ngasih pekerjaan juga buat saya, bahkan terus-terusan. Cuman sampean harus bilang ya, jangan bicara kerjaannya nggak sesuai, dia harus benar-benar banting tulang ya. Gaji gaji berapapun yang akan dia dapatkan, usahakan untuk tetap berjuang. Jadi jangan ngeluh, Iya. jangan, karena mau nggak mau udah masuk di sana, mau nggak mau itu endingnya nanti tetap overstay ya kan. Dan karena dia juga sudah punya Iya istri, sih. nah nggak mungkin di sana dia nanti suatu saat akan menikah lagi. Kalau menikah lagi ya pasti sampean lah intinya, karena sudah berangkat ke sana dengan energi yang sebegitu besarnya tanpa melihat situasi dan keadaan. Karena sampean ngomongnya sama saya sudah nyampe di sana dan tidak sejak awal ngomong ke saya. Kalau sejak awal di ngomong ke saya kan plan A B C D E F G nya kan bisa, karena sekarang udah ya anggapannya udah kandas, Iya Mas, ya Allah. mau keluar ya sudah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Sekali lagi kan konten konten saya mungkin baru sampean lihat beberapa hari aja, belum belum sampai full di 1-2 tahun yang lalu, tapi nggak apa-apa. Nanti Iya. tak kasih nomor WA, bukan nomor WA, nanti tak kasih message ya. Jadi di Facebook Iya. ada beberapa yang nanti bisa sampean hubungi. Terus yang kedua ya tadi aku ngomong, yang pertama yang masuk ke masjid, cari job di situ. Kalau orang-orang Indonesia yang ada di sana, saya rasa juga ada. Saya kemarin juga punya kenalan baru, tapi biasanya begini nih Mbak, saya ngomong, anak-anak Indonesia Iya. dan statusnya tidak jelas itu kita bantu. Nah setelah kita bantu ya kan, dapat duit, dapat kerjaan ya, terus habis itu ngerasa bahwa kok kerjaannya berat sesama Indonesianya ya. Kalau seandainya memang nggak mau dan memang nggak bisa, itu pamitnya juga baik-baik Mbak. Iya. Itu sering terjadi Mbak ya. Kita itu banyak bantu, banyak orang-orang yang bisa menolong, tapi kadang-kadang kitanya yang ditolong itu nggak tahu diri. Itu banyak banget Mbak ya, karena Iya. ditipu oleh salah satu orang, terus orang lain membantu. Nah yang membantu itu sudah mengusahakan semuanya, ada yang pergi tahu-tahu HP-nya dibawa, nyolong A nyolong B, lah sampean ngerti nggak ya. Itu Iya, udah iya, saya tahu. hidup-hidupnya kalau udah yang kayak gitu mah nggak bisa, nggak Iya. akan hidupnya itu menjadi baik-baik saja. Kita lagian di negara orang juga, Jepang. Iya Bang Sandro. Mm-mm. Makasih banget infonya, ini sangat membantu banget. Saya kan posisi di Hong Kong udah mau 1 tahun, banyak lah mempelajari apa ya, channel-channelnya Mas Sandro. Iya, Mas Sandro itu berpengalaman di Jepang. Ya, nanti saya infokan ke suami saya. Ini konten ini nanti diupload kan Bang? Ya pasti, tapi belum, nggak hari Ya ini nanti Bang, biar saya kasih tahu ke suami saya lah, biar dia nanti belajar. saya kasih beberapa kontak tapi messengers ya. Jadi sampean kirim messenger saja sama mereka nanti Ya. gimana kira-kira ada potensi kah, ada peluang kah untuk bisa bekerja. Menurutku sih sebenarnya ada. Nah menurutku sebenarnya ada, tinggal rezeki-rezekian wis kadung di sana, mau apa lagi. Ya. Jadi ya, makasih banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aku lagi cari Itu infonya ini saja nanti. jadi ada pandangan. Wah, makasih banget Bang Sandro udah membantu banget infonya. Itu aja Mas. Oke, gitu makasih aja banyak. Ya. Nanti tak kirim. Ya. Sampai tinggal hubungi. Baik, saya tunggu. Ya, oke. Ya, terima kasih. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, memberangkatkan dengan versi turis ya, sekali lagi beginilah resikonya. Jadi nanti coba kita kasihkan info ya buat teman-teman, karena sudah ada di Jepang. Mudah-mudahan ada kerjaan yang bisa cocok ya.
kira-kira mudah-mudahan bisa membantu, dan kita nggak berharap ya kan, tapi namanya bantuan kepada orang lain ya apapun kita coba dulu. Mungkin itu saja teman-teman, hati-hati keberangkatan bersama turis, keberangkatan ke luar negeri dengan turis tidak akan berakhir dengan baik, tapi akan berakhir dengan perjuangan kalian sendiri, dan kalian sendiri yang akan menentukan. Sudah, uang itu anggap aja uang berangkat dan uang jalan-jalan, dan sebenarnya kalau kalian jalan-jalan pun sebenarnya nggak sampai habis angka duit segitu. Kalau saya di uang 60 itu bisa sampai 4 kali saya mondar-mandir ke Jepang. Oke, tetap semangat. Sudah terjadi, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.